Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riza Srianti. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan dengan subbabnya yaitu konsep dari himpunan. Konsep himpunan. Kita tentu pernah belanja di supermarket atau di pasar tradisional. Di sana, kita akan melihat barang-barang disimpan secara berkelompok berdasarkan jenisnya. Misalnya, kelompok sayuran yang terdiri atas brokoli, kembang kol, wortel, paprika, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga kelompok buah-buahan yang terdiri dari jeruk, apel, pisang, dan pepaya. Dalam matematika, kelompok sayuran dinyatakan dengan himpunan sayuran dan kelompok buah-buahan dinyatakan dengan himpunan buah-buahan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Atau dalam bidang biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Kita juga mengenal adanya beragam suku. Adanya suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika itu dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan termasuk ke dalam himpunan tersebut. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua tanda kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang dimaksud dengan diterangkan dengan jelas atau didefinisikan dengan jelas pada pengertian himpunan tadi adalah benda atau objek yang diterangkan dapat dengan tegas dibedakan mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota dari himpunan itu. Contohnya, himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa sampai 9? Karena dia kurang dari 10. Sedangkan negatif 2, negatif 1, 0, 10, 11, 12 jelas bukan anggota dari A. Kumpulan yang termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki 2. Yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Yang mana keenam kumpulan ini termasuk ke dalam himpunan karena masing-masing dari kumpulan tersebut dapat kita terangkan dengan jelas. Sedangkan kumpulan yang termasuk bukan himpunan adalah yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kenapa tidak termasuk himpunan? Karena masing-masing kita memiliki penilaian sendiri untuk kota yang dikatakan besar di Indonesia. Untuk yang kedua, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia.
Kemudian kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Kemudian kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Kemudian kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Kemudian kumpulan makanan yang lezat. Nah, yang mana kumpulan dari 1 sampai 6 ini memiliki penilaian yang tidak jelas, yang mana masing-masing kita memiliki penilaian yang berbeda-beda. Keanggotaan himpunan. Jika himpunan A anggotanya adalah A, B, dan C, maka dapat kita tulis himpunan A sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, tutup kurung kurawal. Jadi ini cara menuliskan himpunan. Jelas bahwa C anggota himpunan A. Maka dapat kita tulis C elemen atau anggota dari himpunan A dan B anggota atau elemen dari himpunan A. Tetapi D bukan anggota himpunan A dan dapat kita tulis D bukan elemen dari himpunan A atau D bukan anggota dari himpunan A. Himpunan bilangan. Yang pertama, himpunan semua bilangan asli yang dinotasikan dengan huruf A besar. Anggota himpunan A sama dengan bilangan asli dimulai dari angka 1. Jadi, anggota himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, seterusnya. Yang kedua, himpunan semua bilangan cacah yang dinotasikan dengan huruf C besar. Yang mana bilangan cacah sebagaimana kita ketahui dimulai dari angka 0. Jadi anggota himpunan C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan semua bilangan bulat yang dinotasikan dengan huruf B besar. Anggota himpunan B adalah titik-titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, himpunan semua bilangan real yang dinyatakan dengan huruf R besar. Contoh, bilangan real itu adalah akar 3, 3/4, 0,45. Himpunan. Misalkan diketahui himpunan 5 abjad yang pertama, yaitu A, B, C, D, dan E. Jika kelima abjad pertama ini kita nyatakan dalam himpunan, maka himpunan tersebut harus diberi nama terlebih dahulu, yaitu nama himpunan biasanya dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar. Himpunan 5 abjad yang pertama dapat kita tulis, misalkan nama himpunannya adalah himpunan A. Himpunan A sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, D, E, lalu tutup kurung kurawal. 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama, cara menyatakan himpunan dengan kata-kata. Menyatakan A, B, C, D, dan E sebagai himpunan dengan kata-kata, caranya adalah sebagai berikut. Himpunan A sama dengan himpunan 5 abjad pertama. Cara menuliskan 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai himpunan dengan kata-kata. Misalkan nama himpunannya himpunan B, maka himpunan B sama dengan himpunan 5 bilangan asli yang pertama.
atau himpunan B sama dengan himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Cara menyatakan himpunan yang kedua yaitu dengan mendaftar atau tabulasi. Cara menyatakan himpunan dengan mendaftar dilakukan dengan menuliskan anggota dari himpunan tersebut. Semua anggota himpunan ditulis dalam tanda kurung kurawal dan penyebutan anggota yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Contohnya, yang pertama, himpunan yang anggotanya terbatas dan sedikit. Misal, himpunan A sama dengan buka kurung kurawal, jerapah, gajah, macan, zebra. Kemudian tutup kurung kurawal. Yang kedua, himpunan yang anggotanya terbatas dan banyak. Maka, misalnya himpunan N sama dengan 1, 3, 5, dan seterusnya sampai 41. Ini yang anggotanya terbatas dan banyak. Yang ketiga, himpunan yang anggotanya tak terbatas, yaitu himpunan E sama dengan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Cara menyatakan himpunan yang ketiga yaitu dengan menggunakan notasi. Himpunan yang dinyatakan dengan cara ini tidak disebutkan anggota-anggotanya. Bagian yang disebutkan hanyalah syarat atau aturan yang harus dipenuhi oleh suatu objek. Penulisan dengan notasi pembentuk himpunan dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Himpunan A sama dengan buka kurung kurawal X di mana titik-titik X elemen dari titik-titik baru tutup kurung kurawal. Misalnya, himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A dapat dinamakan sebagai himpunan 5 bilangan asli pertama. Kemudian, dengan cara notasi pembentuk himpunan dapat kita tulis bentuknya himpunan A sama dengan X, di mana X kecil dari 6. X anggota atau elemen dari bilangan asli. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Contohnya, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2 dan himpunan B 1, 2, 3. Himpunan A 1, 2 merupakan bagian dari himpunan B yaitu 1, 2, 3 karena semua himpunan A yaitu 1 dan 2 ada di himpunan B. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B dapat kita tulis sebagai berikut. Jika himpunan A bukan himpunan bagian dari B, dapat juga kita tulis dengan cara tanda himpunan bagian kita coret. Itu menandakan bukan himpunan bagian. Menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan perlu memperhatikan beberapa aturan berikut. Yang pertama, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi semua himpunan itu memiliki himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Yang kedua, jika himpunan A himpunan bagian dari B, maka jumlah anggota A atau NA lebih kecil sama dengan jumlah anggota B. Perhatikan penjelasan berikut. A. Himpunan A sama dengan 1.
Maka himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong yang ditulis dengan kurung kurawal yang kosong dan 1. Banyaknya himpunan bagian A adalah 2, yaitu himpunan kosong dan 1. Kemudian yang B, himpunan A adalah 1, 2. Maka himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong 1, 2, kemudian 1, 2. Banyaknya himpunan bagian A adalah 4. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N, yang mana N merupakan banyaknya anggota himpunan. Contoh soal. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A 1, 2, 3. Penyelesaiannya, himpunan A adalah 1, 2, 3. Banyak anggota himpunan A adalah 3, maka N sama dengan 3. Untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A, kita dapat menggunakan rumus 2 pangkat N, yang mana N-nya tadi 3, maka sama dengan 2 pangkat 3, sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari A adalah 8. Mana yang merupakan 8? Himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, 1, 2, 3, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, kemudian 1, 2, 3. Himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S besar. Contoh, jika A sama dengan 2, 3, 5, maka tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. Penyelesaiannya, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A yaitu 2, 3, 5. 2, 3, 5 itu merupakan bilangan asli, juga merupakan bilangan prima, juga merupakan bilangan cacah. Sehingga himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah S sama dengan bilangan prima, atau S sama dengan bilangan asli, atau S sama dengan bilangan cacah. Himpunan kosong. Perhatikan himpunan-himpunan berikut ini. Yang pertama, himpunan manusia yang berumur di atas 1000 tahun. Yang kedua, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Yang ketiga, himpunan bilangan negatif yang termasuk bilangan cacah. Jika kita perhatikan, himpunan-himpunan ini termasuk himpunan-himpunan tidak mempunyai anggota. Maka, himpunan seperti ini kita sebut dengan himpunan kosong. Himpunan kosong biasanya dinotasikan dengan tanda kurung kurawal yang tidak ada anggotanya, atau boleh juga 0 kemudian dicoret miring. Sebagaimana dapat dilihat, banyaknya anggota himpunan kosong adalah 0 atau tidak memiliki anggota. Notasi tanda kurung kurawal yang tidak memiliki anggota merupakan himpunan tersebut tidak ada anggotanya. Cukup sekian materi kita hari ini tentang konsep himpunan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.